Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita belajar bahasa Indonesia dan matematika, dan hari ini kita akan belajar PPKN yang ada di tema 7 subtema 1. Dengarkan baik-baik ya. Apakah kalian masih ingat simbol-simbol Pancasila atau lambang-lambang sila Pancasila? Masih ya? Simbol sila pertama yaitu bintang. Simbol sila kedua adalah rantai emas. Simbol sila ketiga pohon beringin. Simbol sila keempat kepala banteng. Dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapa ya yang masih ingat tentang benda hidup dan tak hidup? Nah, di sila Pancasila ini atau di lambang sila Pancasila ini ada yang merupakan benda hidup, ada yang tak hidup. Siapa yang bisa menyebutkan di antara kelima lambang sila Pancasila ini manakah yang benda hidup? Ya, yang pertama adalah pohon beringin. Karena dia pohon ya, pohon kan dia mengalami pertumbuhan dari kecil sampai besar. Yang kedua ini kepala banteng. Banteng itu kan termasuk binatang. Ya, dia juga termasuk benda hidup. Dan yang ketiga adalah padi dan kapas. Dia termasuk jenis tumbuhan yang merupakan benda hidup. Berarti benda yang tidak hidup di lambang sila Pancasila adalah ini bintang dan yang kedua rantai emas. Paham ya? Setelah ini ibu akan sajikan video mengenai Pancasila. Kalian simak baik-baik, pahami maksudnya agar nanti bisa menjawab soalnya. Bisa ya? Apa sih Pancasila itu? Burung Garuda? Bukan. Pancasila adalah ideologi atau gagasan dan dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi semua warga Indonesia. Pancasila mempunyai arti 5 dasar. Nah, apa saja itu? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena penduduk di Indonesia mempunyai agama yang bermacam-macam, maka sila pertama menyuruh seluruh warga Indonesia untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan menghormati sesama manusia meskipun berbeda agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, bersikap adil, dan sopan kepada orang yang lebih tua. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak untuk seluruh warga Indonesia mencintai tanah air, bangga sebagai warga Indonesia, dan menjaga persatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memberitahu kita untuk tidak memaksa kehendak orang lain, bermusyawarah, dan menyetujui hasil dari musyawarah bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan kita untuk saling menolong kepada orang lain, bekerja sama dan bekerja keras. Nah, itu tadi adalah tentang Pancasila dan contohnya. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kalian temukan di lingkungan kalian. Jangan lupa cek video lainnya juga ya, hanya di bloom.id. Namun yang lebih kita tekankan pada materi PPKN di subtema 1, tema 7 ini adalah sila keempat Pancasila. Kita sudah pernah belajar sila ke-1, sila kedua, sila dan ketiga. Nah, yang kami tekankan sekarang adalah sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya tadi ya sila keempat Pancasila?
Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah bunyi sila keempat Pancasila. Ini lambangnya. Kepala banteng, termasuk benda hidup karena dia binatang, yaitu banteng. Lalu, apakah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila? Sebetulnya ada banyak sekali ya sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Ibu akan sebutkan di sini cuma 3 saja ya. Sebetulnya ada banyak sekali, tapi di sini Ibu hanya rangkumkan 3 saja untuk kalian. Yang pertama, sikap yang mencerminkan atau sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila adalah 1. Musyawarah pemilihan ketua kelas. Ya, musyawarah pemilihan ketua kelas. Ini adalah contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Ketika kita ingin memilih ketua kelas misalnya, maka kita perlu mengadakan yang namanya musyawarah. Seperti waktu kita membentuk ketua kelas di kelas tuh anak-anak, masih ingat nggak? Ya, kalau di kelas 1B waktu itu Dava yang menjadi ketua kelas. Itu berdasarkan musyawarah di antara kita kan, antara ibu guru dan kalian para murid yang ada di kelas itu. Demikian juga di kelas 1A dan di kelas 1C. Untuk memilih ketua kelas pasti diadakan musyawarah terlebih dahulu. Ya kan, itu termasuk sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Lalu yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain ya. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam pemilu. Nah, untuk yang pemilu ini mungkin kalian masih bingung ya, karena kalian belum mengikutinya. Nanti kalau usia kalian sudah di atas 17 tahun baru kalian bisa mengikuti. Pemilu itu adalah pemilihan umum ketika kita memilih presiden ya anak-anak ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugasnya ada di slide berikutnya. Kita akan lihat ya. Tugas yang pertama, gampang ya. Nanti kalian tulis soal dan jawaban ya anak-anak. Belajar menulis. Lambang sila keempat Pancasila adalah apa tadi? Lambangnya. Kemudian yang kedua, tulis bunyi sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yang sudah Ibu jelaskan tadi, silahkan kalian tulis yang rapi. Kemudian yang ketiga, sebutkan lambang sila Pancasila yang merupakan benda hidup. Ada 3 tadi ya, lambang sila Pancasila yang merupakan benda hidup. Apa saja tadi? Kemudian yang keempat, sebutkan lambang sila Pancasila yang merupakan benda mati. Ada 2 tadi ya, sudah Ibu jelaskan. Jika kalian lupa, boleh diputar lagi videonya. Diulang lagi. Yang terakhir, salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila adalah contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Sudah Ibu jelaskan juga. Kalau kalian masih lupa, silahkan diulang lagi videonya. Paham anak-anak? Selamat belajar dan tetap semangat.